Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau merekomendasikan 14 wisata Puncak Bogor yang hits dan populer untuk liburan nih. Puncak emang gak bisa diem ya, selalu aja banyak wisata-wisata baru yang bermunculan. Mulai dari wisata alam, wisata edukasi, dan juga wisata yang ramah untuk anak dan keluarga. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, nggak usah lama-lama, inilah dia update wisata Puncak Bogor terbaru di tahun 2025 yang wajib kalian kunjungi guys. Yang pertama adalah Enchanting Valley by Taman Safari Indonesia. Di awal tahun 2025 ini, Taman Safari Indonesia menghadirkan Enchanting Valley untuk harga tiket masuknya mulai dari Rp95.000 sampai dengan Rp225.000 per orang. Untuk anak 2 tahun hingga tinggi 120 cm sudah dihitung tiket masuk dewasa ya. Untuk price list tiket masuknya aku lampirin di sini guys. Di Enchanting Valley saat ini tuh ada 3 hiburan yang bisa kita nikmati, yaitu pertunjukan angklung, Lila Show, dan juga Edu Animal Show. Dan untuk area atau tempat pertunjukannya itu tersebar di beberapa area guys. Tempatnya itu indah ya, sejuk dan nyaman untuk liburan keluarga. Nah ini untuk jadwal angklung show. Jadi kehadiran angklung show modern di Enchanting Valley ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya tradisional Indonesia. Infonya, luas area wisatanya itu sekitar 22 hektar loh. Kalau area ini adalah area petting zoo edukatif yang membuat pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan satwa-satwa yang ada. Beberapa hewan yang ada juga didampingi oleh petugas yang profesional, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir. Buat kayak mau foto-foto bareng hewan di sini juga bisa ya. Selain itu kita juga bisa melihat pertunjukan Edu Animal Show di tempat ini guys. Terus di sini ada wahana petualangan seru yang nggak boleh kalian lewatkan, namanya adalah wahana Super Wheel. Pengunjung yang naik mobil klasik ini akan dikenakan biaya tambahan lagi sebesar Rp35.000 per orang. Satu kendaraan kapasitasnya tuh untuk 2 orang ya, durasinya 15 menit. Mobilnya itu retro klasik yang cakep dan konsep rutenya keren banget nih buat foto-foto. Asiknya di sini tersedia the playground untuk anak. Tempatnya tuh bersih dengan tema satwa gitu, lengkap dengan perosotan, ayunan, dan trampolin. Untuk alasnya juga sudah aman karena sudah dilapisi dengan rumput sintetis. Selain playground anak, di sini juga ada playground yang bisa untuk segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa guys. Terus ada juga pertunjukan namanya Lila Show, yang merupakan drama musikal bertema konservasi dengan cerita yang menginspirasi dan relevan. Pertunjukan ini menggabungkan elemen konser, bioskop, dan pesan moral yang mengajak penonton peduli terhadap lingkungan. Yang aku suka di sini ruang terbuka hijaunya itu luas, tempatnya rindang karena dikelilingi banyak pepohonan hijau. Ada jalur pejalan kaki yang aman dan ramah untuk pejalan kaki, stroller, dan kursi roda. Di sini juga ada restoran yang menyajikan hidangan Nusantara dengan nuansa modern, tempatnya tuh asri dan instagramable loh. Menurut aku, Enchanting Valley ini adalah salah satu tempat baru di Puncak yang wajib banget buat dikunjungi guys. Yang kedua adalah Papa Dino Puncak. Tempat wisata ini adalah wisata baru di Puncak dengan tema Jurassic Park. Infonya, Papa Dino Puncak ini diklaim menjadi taman dinosaurus terbesar di Jawa Barat loh. Untuk harga tiket masuk di weekday itu Rp35.000 per orang, terus untuk weekend atau high season itu di Rp40.000 per orang. Tapi nanti di dalam ada beberapa wahana lagi yang berbayar ya. Terus untuk anak dengan tinggi badan di bawah 80 cm masih free. Di sini pengunjung dapat menyaksikan berbagai animatronik dinosaurus yang terdiri dari dinosaurus herbivora, karnivora, hingga omnivora guys. Menariknya lagi, berbagai dinosaurus tersebut dilengkapi dengan efek suara dan gerak tambahan. Ada yang bisa menggerakkan kepala hingga mengeluarkan semburan air. Untuk Dino Show ada setiap hari ya, ada 3 jadwal yaitu di jam 10, jam 2, dan juga jam 5 sore. Acara Dino Show ini lumayan seru ya, terutama buat para bocil. Pertunjukannya ini lengkap dengan dino dan berbagai maskotnya. Dan setelah acara selesai, pengunjung juga bisa foto bareng dino dan para maskot. Buat kalian yang mau feeding animal juga bisa, tapi berbayar lagi di luar tiket masuk tadi. Untuk pakan domba itu harganya Rp25.000, terus untuk pakan unggas Rp15.000, dan menyusui anak sapi itu Rp30.000 guys. Untuk binatang yang ada emang gak banyak, hanya ada domba, ayam, burung, sapi, dan juga kelinci. Di sini ada wahana permainan anak yang berbayar lagi seperti Komedi Putar dan Kereta Thomas. Terus buat kalian yang mau keliling Papa Dino, bisa sewa fasilitas seperti sepeda becak, Dino Doka, dan masih banyak lagi. Overall, Papa Dino Puncak ini bisa menjadi tempat wisata edukasi dan liburan anak yang wajib dikunjungi kalau kalian sedang berlibur di Puncak. Yang ketiga adalah Bunga Waterpark. Bunga Waterpark adalah destinasi liburan keluarga terbaru di Puncak Bogor nih guys. Bunga Waterpark Puncak terletak di kawasan Dairyland Farm Theme Park Puncak. Jadi lokasinya itu masih sama ya dengan kawasan Cimory Dairyland.
Untuk harga tiket masuknya itu Rp35.000 per orang. Di sini ada kolam renang untuk semua usia dan juga banyak spot foto kece di sekitaran waterpark. Buat kalian yang mau sewa tenda payung, harganya itu Rp30.000 per 3 jam. Untuk waterparknya menurut aku sih nggak luas ya, tapi lumayan nih untuk mengisi waktu liburan kalian bersama keluarga, terutama anak-anak. Untuk semua kolam di sini airnya tuh air dingin, jadi nggak ada kolam hangatnya ya. Untuk wahana permainan airnya juga lumayan bervariasi dengan banyak karakter. Karakternya tuh lucu-lucu dan gemes guys. Bocil sih bakalan happy dan betah. Pemandangan yang ditawarkan juga cakep karena kita bisa melihat langsung view pegunungan yang memanjakan mata. Fasilitasnya juga cukup lengkap, mulai dari kamar mandi bilas, toilet, gazebo, musola, terus ada cafe and restonya juga. Untuk masuk ke sini kita tuh dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, tapi nggak perlu khawatir karena di dalam Bunga Waterpark sudah terdapat resto and cafe namanya adalah Batavia Cafe. Batavia Cafe ini menyajikan berbagai menu makanan khas Nusantara dan juga western, mulai dari snack sampai makanan berat ada semua guys. Untuk harganya kisaran 20-50 ribuan ya. Yang keempat adalah Minimania Puncak. Tempat wisata hits Minimania Puncak Bogor ini juga sempat viral banget nih di media sosial. Setelah sukses di Lembang, Bandung, Minimania kini hadir juga di Puncak Bogor loh. Meskipun konsepnya sama dengan di Minia yang ada di Lembang, tapi ternyata di sini tempatnya tuh lebih bagus guys, terutama di area Sakura Park-nya. Untuk HTM-nya mulai dari Rp35.000 untuk reguler, tapi kalau kalian mau beli combo 2 wahana yaitu Minimania dan Sakura Park-nya, harganya tuh Rp60.000. By the way, ini lampiran untuk tiket selama libur lebaran, hanya berlaku yang paket combo ya. Di Minimania Puncak ada 2 wisata utama, yaitu yang pertama Taman Miniatur Dunia, dan yang kedua adalah Sakura Park. Menurut aku dua-duanya itu wajib banget kalian kunjungi guys. Koleksi miniaturnya banyak banget, ada sekitar 80 miniatur dunia. Di sini kalian akan menemukan banyak banget spot foto yang bagus-bagus dan instagramable. Kalian tinggal pilih dan bisa foto sepuasnya tanpa bayar-bayar lagi. Selain wisata Minimania ini cocok untuk anak-anak, di sini juga cocok buat keluarga, misalnya bawa orang tua atau mau yang asik seru-seruan ajak besti-besti kalian juga bisa. Jadi cocok ya untuk segala usia. Ada miniatur beberapa monumen atau bangunan terkenal baik yang internasional maupun nasional. Untuk semua miniatur di sini untuk bangunannya tuh bener-bener didesain mirip dengan aslinya guys. Meskipun miniatur tapi detail gitu loh, bangunannya cakep dan rapi. Menurut aku wisata satu ini sih cocok banget ya sebagai wisata edukatif untuk keluarga, sekaligus bisa menjadi spot untuk foto-foto estetik. Selain bangunan miniatur, di sini ada beberapa wahana permainan yang berbayar seperti archery, rainbow slide, kereta mini, skyride, dan masih banyak lagi. Seolah berada di negara Jepang, kamu juga bisa menyaksikan Taman Bunga Sakura di sini loh. Ini merupakan spot foto terbaik untuk berfoto, apalagi kamu bisa menyewa kostum kimono agar semakin merasakan vibes Jepangnya guys. Overall, Minimania Puncak Bogor ini adalah tempat wisata yang cocok untuk keluarga, terutama anak-anak yang pengen belajar tentang berbagai bangunan ikonik dunia. So, kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri nih, kalau ada wisata selengkap ini di Puncak Bogor. Yang kelima adalah Nichols River Park. Nichols River Park ini menawarkan pengalaman berwisata bak di negeri dongeng gitu. Di sini banyak kastil-kastil yang instagramable buat foto-foto guys. Nichols River Park adalah tempat rekreasi keluarga yang mengusung tema One Stop Recreation Park. Harga tiket masuk di sini ada beberapa jenis ya. Kisaran harganya itu mulai dari harga Rp35.000 di weekday sampai dengan Rp165.000 di weekend. Jadi di sini tuh ada tiket reguler, tiket paket wahana, dan juga tiket terusan yang ditawarkan. Asiknya, di sini pengunjung bisa mengenakan pakaian raja dan ratu dengan cara menyewa seperti di istana kisah-kisah kartun gitu guys. Di wisata Nichols River Park punya banyak beragam spot untuk instagramable berupa miniatur landmark dari beberapa negara. Jadi pengunjung bisa berkeliling dunia hanya dalam 1 hari nih. Terdapat ikon-ikon destinasi wisata luar negeri seperti Jepang, Korea, Santorini, China, dan negara-negara lain di Eropa. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai experience di karnival, mini zoo, dan masih banyak lagi. Taman ini juga memiliki mini zoo yang bisa menjadi tempat edukasi bagi anak-anak. Kita bisa melihat dan ikut memberi makan binatang seperti burung hantu, ayam Brahma, rusa tutul, kelinci, dan kambing ceko. Yang keenam adalah Playground Indotofu. Kalau ke Puncak Bogor, kalian gak usah bingung cari tempat main anak yang kids friendly dan juga family friendly. Salah satu rekomendasinya adalah Play Kingdom di Indotofu ini guys. Lokasinya itu berada di dalam resto Indotofu House Puncak. Untuk harga tiket masuknya tuh cuma Rp35.000 aja loh, dan kita bisa main sepuasnya di sini. Playground Indotofu ini adalah salah satu tempat wisata keluarga terbaru di Puncak, yang merupakan outdoor playground fasilitas baru dari Indotofu Puncak. Pasti sebagian besar kalian belum banyak yang tahu deh.
Playground Indotofu ini tuh colorful ya, dengan tema ala-ala kapal bajak laut yang dilengkapi dengan setir pengemudinya dan juga lonceng khas dari kapal laut. Untuk permainannya dilengkapi dengan berbagai jenis perosotan, jungkat-jungkit, dan trampolin besar. Wah, seru banget ya, tempatnya juga aman nih untuk anak-anak. Alasnya juga sudah dilapisi dengan rumput sintetis. Untuk setiap tema warna dan rintangan dirancang untuk melatih keberanian dan ketangkasan anak, dan juga mempertajam fungsi motorik gitu. Tempatnya sih nggak luas-luas amat ya, cuma untuk wahana permainannya tuh terbilang lengkap. Dan asiknya lagi, karena playground ini tuh diperuntukkan untuk segala usia, bisa untuk anak dan dewasa, jadi kita bisa ajak keluarga deh. Sekaligus bisa memperkuat bonding antara anak dan orang tua juga nih, ya kan? Oh ya, karena di sini kita dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, kalian tuh nggak perlu khawatir. Kita bisa istirahat dan makan di resto Indotofunya. Kalian bisa pilih tempat duduk yang di indoor ataupun di outdoor. Menunya bervariasi ya, banyak menu makanan dengan olahan berbahan dasar tahu. Harganya juga masih cukup terjangkau kok. Selain itu, di sini ada juga toko oleh-oleh, ada oleh-oleh snack dan olahan tahu lainnya yang bisa untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Yang ketujuh adalah Heha Waterfall. Heha Waterfall masih tergolong destinasi wisata baru di Puncak Bogor. Lokasinya searah ya sama Taman Safari Bogor. Jadi kalau kalian ke Taman Safari, bisa juga nih sekalian mampir ke sini guys. Tempat wisata ini tuh menggabungkan konsep modern berupa air terjun buatan dengan panorama alam pohon pinus yang hijau dan besar. Harga tiket masuknya itu Rp30.000 per orang di weekday dan Rp35.000 per orang di weekend. Dalamnya tuh rindang guys, banyak pohon-pohonnya dan punya banyak spot foto keren. Salah satunya adalah spot waterfall yang berada di tengah-tengahnya. Pemandangan ini sih memanjakan mata banget ya. Air terjun buatan ini memiliki lebar 90 meter dan tinggi 40 meter. Terus suara deru air yang mengalir dari ketinggian ke bawah kolam membuat suasananya tuh semakin rileks. Jadi cocok nih buat kalian yang mau healing. Selain menyajikan wisata alam air terjun yang instagramable, tempat wisata Bogor ini juga memiliki beragam fasilitas seperti resto, terus ada tempat nginepnya juga loh kayak villa, dan kalian juga bisa camping di sini. Tapi sayangnya di sini sih masih belum ada playground ya untuk anak-anak. Yang aku suka lagi tempatnya tuh bersih, nyaman, dan sejuk karena tempat ini dipenuhi oleh pohon pinus yang besar dan hijau. Di sini juga ada stand makanan, bar, dan juga VIP dining yang bisa kalian coba dan nikmati. Untuk suasana sore dan malam harinya juga cantik dan romantis loh. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang belum pernah berkunjung ke sini, wajib agendakan ya guys. Yang kedelapan adalah agrowisata Gunung Mas. Agrowisata Gunung Mas Puncak lagi ngehits dan viral lagi nih guys, karena ada beberapa wahana terbarunya seperti Rainbow Slide dan Keranjang Sultan. Tiket masuk per orang di weekday itu Rp15.000 ya, dan di weekend itu Rp20.000. Tapi di dalamnya masih ada beberapa wahana dan juga spot yang dikenakan biaya tambahan lagi. Untuk anak usia 3 tahun ke atas sudah bayar tiket masuk ya. Jadi kalian harus bawa budget yang lebih kalau mau datang ke sini. Tapi kalau hanya mau sekedar jalan-jalan aja sih gratis ya. Wahana baru di sini juga ada minisunya loh, buat yang mau ajak bocil pasti bakalan suka. Yang mau menginap di sini tenang ya guys, karena di sini kalian tuh bisa camping dan juga tersedia glamping. Yang pasti view-nya tuh cakep ya, karena kita bisa lihat view gunung, sungai, dan juga perkebunan teh. Oh ya, buat yang mau masuk Minisu, kita mesti bayar Rp15.000 ya, sudah termasuk pakan. Di sini kita bisa memberi makan kelinci, unggas, dan domba. Memang alamnya sih bagus banget nih buat jalan-jalan santai manjain mata, lihat pegunungan di tengah-tengah kebun teh. Menurut aku, wisata Gunung Mas ini tuh cocok banget nih buat kalian yang mau menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama bawa anak-anak, pastinya mereka sih bakalan happy. Wahana Rainbow Slide-nya juga banyak banget nih peminatnya, karena kalian bisa meluncur dari ketinggian di tengah-tengah kebun teh gitu. Wah, seru banget kan? Wisatawan yang mau naik Keranjang Sultan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp70.000 per orang untuk sekali meluncur ya. Di sini kalian bisa merasakan sensasi melayang dan meluncur dengan ketinggian gitu di atas kebun teh. Terus yang mau coba wahana Flying Fox, untuk harga tiketnya itu Rp60.000 per orang. Harga tersebut tuh udah termasuk biaya penjemputan menggunakan mobil ATV ya. Jadi buat kalian yang mau mencari tempat wisata yang menawarkan pengalaman unik untuk menikmati keindahan alam, khususnya kebun teh yang membentang luas, agrowisata Gunung Mas ini rekomen guys. Yang kesembilan adalah Cimory Dairyland Puncak. Kalau kalian cari tempat wisata hits keluarga yang ramah anak di kawasan Puncak Bogor, Cimory Dairyland atau yang biasa disebut dengan Cimory Theme Park ini rekomen ya. Harga tiketnya itu mulai dari Rp40.000. Tapi di sini juga menawarkan tiket combo wahana mulai dari harga Rp80.000 sampai dengan Rp120.000. Tapi selama libur Idul Fitri, tiket yang berlaku tuh hanya paket combo di harga weekend ya. Dan ini untuk info detailnya.
Tempat wisata ini mengusung konsep peternakan terbuka gitu, begitu masuk suasana ala Eropanya tuh berasa banget. Baik dari bangunannya, ditambah juga dengan hewan-hewan yang unik yang dapat kita temukan di sini. Kamu bisa melihat hewan-hewan seperti domba, sapi, kuda, terus ada alpaka, burung, walabi, hingga reptil. Selain kamu dapat berinteraksi dengan berbagai satwa dan hewan ternak, ada juga sejumlah wahana dan aktivitas menarik yang bisa dicoba seperti skyride, menunggang kuda, hingga memberi makan hewan, dan wahana terbarunya adalah hadirnya go-kart. Untuk resto dan cafe juga ada ya di sini. Jadi buat kalian yang mau makan sambil beristirahat nggak usah khawatir guys. Selain itu, kalian juga bisa membeli makanan dan minuman yang dijual di kios-kios dalam wahana. Untuk booth makanan dan minuman tersedia di berbagai sudut ya. Cimory Dairyland juga punya mini playground untuk anak. Harga tiket masuknya tuh Rp25.000 per anak sepuasnya. Nah, wahana yang cukup menguji adrenalin dan menjadi salah satu wahana favorit pengunjung adalah skyride-nya nih guys. Harga tiketnya itu Rp25.000 per orang. Per kereta bisa diisi untuk 2 orang ya. Gimana menurut kalian guys untuk Cimory Dairyland Puncak ini? Menurut aku, tempat ini sih tetap menjadi wisata andalan ya saat berwisata ke puncak kalau membawa keluarga terutama anak-anak. Dan tentunya wajib dikunjungi bersama dengan keluarga minimal sekali seumur hidup nih. Yang ke-10 adalah Artala Agroeduwisata. Wisata satu ini tuh berada di daerah Puncak Cianjur dan harga tiket masuknya tuh murah meriah sebesar Rp5.000 per orang aja. Wisata ini termasuk sepi pengunjung nih, mungkin belum banyak yang tahu juga sih tempat wisata ini. Terletak di kaki Gunung Gede Pangrango, wisata Artala ini tepatnya juga dekat dengan base camp pendakian Gunung Putri. Karena ini posisinya di atas gunung, sudah pasti ya jalan yang dilalui itu bakalan terjal dan curam. Jadi kalian tuh mesti hati-hati yang mau kesini guys. Artala Agroeduwisata menawarkan pengalaman unik nih. Nggak hanya menyenangkan, tetapi juga edukatif loh. Pengunjung dapat melihat berbagai jenis sayuran yang ditanam di Artala Agroeduwisata, mulai dari daun bawang, wortel, sawi, brokoli, dan masih banyak lagi. Selain dapat menikmati pemandangan alam yang indah, kalian juga bisa foto-foto di berbagai spot yang tersebar di seluruh area guys. Pemandangannya tuh bagus ya, dan kita bisa puas foto-foto di sini. Kalau mau jajan, tenang aja karena di sini tuh ada kantin makanannya. Untuk kafe sih masih belum beroperasi ya pas kita kesini. Terus di sini ada juga villa atau penginapan kamar buat kalian yang mau transit. Waktu yang pas untuk berkunjung ke sini sih di pagi atau sore hari ya guys, buat bisa mendapatkan view yang indah serta udaranya yang sejuk. Yang ke-11 adalah Telaga Saat Puncak. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan telaga yang mempesona, hamparan perkebunan teh yang hijau, udara segar khas pegunungan, dan juga fasilitas glamping yang lengkap. Untuk harga tiket masuknya Rp10.000 per orang ya. Tapi pengunjung juga perlu membayar lagi Rp25.000 per orang untuk tiket masuk perkebunan dan Telaga Warna. Jadi kalau di total untuk harga tiket masuk Telaga Saat Puncak itu Rp35.000 per orang guys. Dan suasananya makin syahdu kalau pas turun kabut. Pokoknya tempat ini sih asik banget nih buat healing. Fasilitas glamping yang ditawarkan juga beragam dan sempat viral banget di media sosial. Di sini juga banyak warung makanan dan juga jajanan yang bisa kalian coba. Untuk harga tenang karena masih ramah di kantong guys. Untuk masuk ke sini kita juga diperbolehkan ya membawa makanan dan minuman dari luar. Oh ya, untuk air di Telaga Saat Puncak juga masih belum tercemar dan menyejukkan mata saat dilihat. Terus di sini juga banyak spot-spot foto kece yang disediakan dan ada juga gazebo yang gratis dan berbayar. Buat kalian yang mau keliling naik perahu mesti bayar tiket lagi Rp25.000 per orang. Menurut aku, Telaga Saat ini merupakan salah satu hidden gem di puncak nih guys. Buat wisatawan yang mencari tempat wisata alam yang tempatnya tenang, teduh, asri, dan bersih, Telaga Saat Puncak ini bisa menjadi pilihan kalian. Yang ke-12 adalah wisata mata air Ciburial. Wisata mata air Ciburial punya pemandangan alam yang bagus dan keren ya, karena dikelilingi oleh gunung, kebun teh, bukit. Pokoknya cocok nih buat healing dan refreshing. Posisinya itu bersebelahan guys dengan wisata Hibis Fantasi Puncak yang sekarang tinggal kenangan. Kalian tahu ya, karena baru-baru ini di tahun 2025 wisata viral ini itu resmi dibongkar. Untuk masuk ke wisata mata air Ciburial cukup bayar Rp15.000 per orang aja. Selain bisa berenang atau berendam di mata air alaminya, kita juga bisa camping dan di sini tuh ada glampingnya juga loh. Untuk fasilitas gazebo tersedia dan berbayar lagi. Untuk harganya itu macam-macam ya. Kalau gazebo warna-warni ini harga sewanya itu Rp60.000. Untuk wisata mata air dan kolam renangnya buka dari pagi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Enaknya tempat wisata ini juga cocok untuk keluarga, baik anak maupun dewasa. Terus wisata ini juga nggak terlalu rame guys dengan wisatawan.
Jadi kalian tuh bisa leluasa menikmati indahnya alam. Di sini ada juga wahana outbound seperti archery, ATV, flying fox, dan paintball. Oh ya, selain tempat wisata, Mata Air Ciburial juga punya kedai kopi yang asik buat nongki atau santai makan bareng bestie ataupun keluarga. Yang mau naik perahu keliling danau, bayarnya tuh Rp15.000 guys. Yang ke-13 adalah Taman Safari Bogor. Siapa sih yang nggak tahu dengan tempat wisata paling populer dan favorit untuk keluarga di Puncak Bogor ini? Ya, Taman Safari Bogor emang nggak ada duanya deh. Karena nggak ada bosen-bosennya ya kalau kita berkunjung ke sini. Dan harus kalian pastikan kalau berlibur ke sini harus siapkan 1 hari full. Bila perlu dari pagi banget pas jam buka wisatanya. Karena kalau weekend tuh udah pasti full pengunjung. Tiket masuk ke Taman Safari Bogor mulai dari harga Rp200.000 sampai dengan Rp450.000. Tapi selama high season libur lebaran 2025, HTM-nya itu mulai dari Rp230.000 sampai dengan Rp450.000. Untuk tiketnya sih kelihatan mahal ya, tapi menurut aku sih sebanding banget dengan pengalaman dan fasilitas yang kita dapet. Dengan harga ini, kalian tuh udah bisa menikmati fasilitasnya seperti safari journey, istana panda, terus ada kurang lebih 20 wahana permainan, 8 presentasi edukasi satwa, terus ada baby zoo, kubah burung, ada juga Pulau Komodo, pusat primata, kampung Papua, penguin dan lorong reptil, terus ada juga air terjun Curug Jaksa. Gimana? Lengkap banget kan? Karena Taman Safari Bogor ini adalah tempat wisata yang seru, banyak macam hewan yang sangat mengedukasi terutama untuk anak-anak. Suasana alamnya bagus, banyak wahana, banyak pertunjukan, seharian tuh nggak cukup guys rasanya. Better sih habis dari Taman Safari ini, kalian bisa langsung nginep di hotel atau villa-villa di sekitaran Puncak Cisarua ya. Dan di sini juga banyak tersedia tempat makan dan penginapan di dalam area Taman Safari yang bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan budget. Dan kalau kesini jangan lupa untuk siapkan stamina, makanan atau cemilan yang banyak ya. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas ini bisa menjadi destinasi wisata yang sempurna untuk liburan bersama keluarga guys. Dengan keindahan alam dan udara yang sejuk, menjadikan tempat ini tuh rekomen buat dikunjungi. Harga tiket masuk di gerbang masuk pertama untuk retribusi itu per orangnya Rp12.000. Terus ada biaya masuk lagi ke Kebun Raya Cibodas itu per orangnya Rp25.000. Jadi kalau di total biaya masuk per orang itu Rp37.000 di luar tiket masuk kendaraan. Nah, yang menjadi daya tarik utama tempat ini adalah adanya air terjun dengan sungai kecil, terus ada padang rumput, danau, dan masih banyak beberapa fasilitas lainnya. Selain itu, Kebun Raya Cibodas juga dikenal sebagai surganya buat piknik keluarga loh. Kebun Raya Cibodas ini karena terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango dengan ketinggian sekitar 1.300 sampai 1.425 mdpl, jadi wajar aja nih kalau udaranya sejuk banget. Suasananya yang adem memberikan kesegaran tersendiri nih guys, meskipun di siang hari yang panas. Oh ya, kesini kalian tuh bisa bawa bekal sendiri dari rumah, dan jangan lupa bawa alas atau tikar untuk kita piknik. Area hijaunya di sini tuh bener-bener luas dan memanjakan mata. Ada banyak lokasi yang bisa kita kunjungi seperti Taman Sakura, Rumah Kaca, terus ada juga air terjun Cibogo, air terjun Ciismun, Bukit Teletabis, Danau Cibodas, dan masih banyak lagi. Nanti kalian tinggal pilih aja ya. Bagi para pecinta wisata alam dan tumbuhan, Kebun Raya Cibodas ini juga termasuk tempat wisata yang wajib dikunjungi. Karena tempat wisata hits satu ini tuh menawarkan berbagai koleksi tumbuhan unik dan langka, baik dari dalam maupun luar negeri loh. Oke guys, itulah dia update terbaru 14 tempat wisata terbaik dan terpopuler di Puncak Bogor dan sekitarnya di tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!